Kenapa nyaris kalah? Karena sedikitnya atau sebagian dari kaum muslim melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita atau sejarah terekam dalam semua kitab sejarah bahwa nyaris kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Tapi berkat bantuan Allah, karena kesigapan Ali bin Abi Thalib alaihi salam, akhirnya suasana dikendalikan kembali oleh kaum muslimin dan menang kembali. Tapi nyaris kalah hanya gara-gara sebagian dari kaum muslimin tidak mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pelajaran bahwa seorang pemimpin semacam Rasulullah harus ditaati. Tidak ada kata no, tidak ada kata tidak pada Rasulullah, seorang pemimpin ilahi. Ketika dilanggar, akibatnya seperti itu. Tapi dalam perang-perang yang lain, kaum muslim menang terus karena mereka mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia boleh berpesan tentang masalah suksesi, tentang siapa pengganti beliau, yaitu Ahlul Bait, itu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dalam berbagai kesempatan Nabi menekankan pentingnya suksesi pemimpin agar kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Lalu Nabi telah mempersiapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Rasulullah meninggal dunia, ternyata sebagian kaum muslimin tidak mentaati perintah Rasulullah. Nabi berpesan, peganglah Ali. Tidak, para sahabat semua tahu bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib. Mereka tahu semua bahwa Nabi berpesan kepada mereka, peganglah Ahlul Bait, pegang Ali bin Abi Thalib. Namun sebagian dari kaum muslimin tidak memperhatikan itu. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka kumpul di sebuah tempat membicarakan masalah siapa pengganti Rasulullah. Mereka menelantarkan, membiarkan Ali bin Abi Thalib mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mereka paham perang Uhud sebuah pelajaran, jangan sekali-kali melanggar perintah Rasulullah dalam segala hal. Sedikit melanggar akibatnya fatal, bakal kalah. Oleh karena itu ada sebuah tafsiran dari Allamah Tabatabai ketika Rasulullah mengangkat Ali sebagai imam, sebagai wali di peristiwa Ghadir-Hum yang sudah diperingati pada bulan yang lalu. Setelah Rasulullah mengangkat Ali sebagai imam, Allah berkata, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Hari itu, hari diangkatnya Ali sebagai khalifah, sebagai wali, ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir frustasi dan kecewa. Wah, gagal lagi nih. Kita tidak bakal bisa mengalahkan Rasulullah. Karena Nabi telah mempersiapkan seorang kader yang paling hebat. Ya isalladzina kafaru, kecewa kaum kafir. Tidak bisa merubah, tidak bisa merusak kaum muslimin. Fala takhshawhum, kata Allah, kalian wahai kaum muslimin jangan takut sama kaum kafir. Mereka tidak bisa merusak Islam. Karena ada pengganti Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Dan sejarah membuktikan ketika mereka mentaati Rasulullah selama Nabi hidup dan mereka mentaati Nabi, kaum kafir gagal terus mengalahkan Rasulullah kan? Gagal terus, gak pernah menang. Ada Nabi dan ditaatin, akhirnya menang terus, kaum muslim gak pernah kalah. Dalam perang, dalam segala hal menang terus. Kenapa? Ada pemimpin dan ada ketaatan. Fala takhshawhum, jangan takut kepada orang kafir selama ada pemimpin dan kalian mentaati itu pemimpin. Tapi wakhshawni, kata Allah, takutlah kepada saya. Al-Allamah Tabatabai mengatakan, apa maksud wakhshawni? Artinya yang kalian takuti bukan kaum kafir, tapi dari dalam sendiri. Yang bisa merobohkan, yang bisa merusak kalian bukan kaum kafir, tapi kamu sendiri. Wakhshawni.
Ternyata ketika Ali meninggal, sebagian kaum muslimin tidak menjadikan Ali sebagai pemimpin. Itulah mulai awal malapetaka. Mereka melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian, saya katakan tidak semua tentunya. Tapi sebagian pun juga berbahaya. Sebagaimana sebagian sahabat yang 70 orang turun, apa akibatnya? Fatal. Yang melanggar tidak semua sahabat, kan sebagian saja dalam perang Uhud. Itu fatal akibatnya. Dan juga dalam masalah suksesi, masalah pemimpin ini, ketika sebagian saja, kecil maupun banyak, itu akibatnya fatal. Wakhshawni. Islam akan hancur. Umat Islam akan hancur ketika sebagian tidak mentaati perintah Rasulullah. Dan terbukti ketika meninggal, Ali ditinggalkan. Mereka tidak memperhatikan hak Ali bin Abi Thalib. Ali tidak berperan, tidak dilibatkan, kecuali kalau ada problema yang berat baru dipanggil. Yang masalah berat mereka nggak bisa jawab, Ali tahan, ini ada masalah, selesaikan. Ali dengan lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala, diselesaikan, balik ke rumah lagi, sudah dilupakan lagi. Ada masalah baru yang pelik, Ali tolong, nih ada masalah nih, tolong selesaikan. Ali bin Abi Thalib yang lillahi ta'ala tidak pernah melihat kekuasaan, dengan tulus membela agama Allah Ta'ala. Selesai, pulang ke rumahnya lagi nulis Quran. Nulis Quran. Begitulah baik khalifah pertama maupun khalifah kedua. Banyak mereka mulai mundur. Sampai pada masa khalifah ketiga Utsman bin Affan, kondisi kaum muslimin makin parah. Sampai Ummul Mukminin Aisyah menegur Utsman, "Wahai Utsman bin Affan, begitu beraninya engkau merubah agama Allah sementara jasad Nabi masih basah." Itu teguran daripada Ummul Mukminin kepada Utsman bin Affan. Ini Aisyah melihat kondisi kaum muslim sudah parah, telah meninggalkan ajaran Nabi shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan kondisi parah sekali. Yang bicara begini ikhwan bukan karena saya seorang pencinta Ahlul Bait insyaallah, tapi bacalah buku Abul A'la Maududi dalam bahasa Indonesia, Al-Khilafah wa Kerajaan. Bahasa Indonesia, baca buku itu. Ada nepotisme, ada kolusi, ada korupsi pada masa Khalifah ketiga. Baca buku Abul A'la Maududi, orang Pakistan, dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada. Sampai sebagian sahabat yang soleh protes, kaum muslimin di Mesir protes, kaum muslimin di Kufah protes, kaum muslimin di Basra, akhirnya mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, dikepung. Ini Al-Imam Abi Thalib alaihissalam melihat situasi yang berbahaya ini. Lihatlah bagaimana kejujuran Ali, kesatrian Ali. Masih dia bisa, alhamdulillah biarin Utsman dibunuh. Enggak demikian. Ali mengirim dua putra kesayangannya, Al-Hasan Al-Husain, agar menjaga pintu rumah Utsman bin Affan jangan sampai terbunuh. Bayangkan. Beliau mengatakan, hatta kedua putraku terinjak-injak oleh orang yang mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Lihatlah, Ali mempersembahkan putra kesayangannya demi menjaga jangan sampai seorang khalifah bagaimanapun dia tidak baik harus jangan sampai terbunuh. Itulah akhlak Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Parah sekali. Ringkas cerita, akhirnya Utsman pun terbunuh. Akhwat, bagaimana komentar Aisyah dengan terbunuh Utsman? Qatalallahu na'falan. Dia bilang itu, Allah telah membunuh seekor binatang yang buruk. Ini komentar Aisyah terhadap Utsman bin Affan. Sejarah bilang demikian. Artinya ada konflik di antara Khalifah ketiga dengan Aisyah. Utsman bin Affan meninggal dunia.
Tidak ada pilihan dari kaum muslimin, hanya Ali sebagai khalifah. Mereka datang berbondong-bondong kepada Ali, minta supaya menjadi khalifah keempat. Ali menolak, tidak mau. Ali menguji sejauh mana keseriusan mereka. Mereka datang dari Mesir, dari Kufah, dari Madinah, dari Mekah, datang kepada Ali minta supaya menjadi khalifah keempat sebagai penguasa. Ali karena terpaksa didesak mau dengan syarat, saya siap menjadi khalifah dengan syarat saya mengembalikan sunnah Rasulullah. Ali diangkat secara aksioma, secara ijma', ittifaq, kesepakatan kaum muslimin semuanya kecuali yang di Syam tentunya sepakat mengangkat Ali sebagai khalifah keempat. Ali diangkat jadi khalifah. Ali jadi khalifah ingin melaksanakan tugas agamanya, ingin mengembalikan kereta api di atas relnya yang telah menyimpang jauh. Ali ingin menghidupkan kembali sunnah Rasulullah dan mematikan bid'ah-bid'ah dari yang lainnya. Apa yang terjadi ikhwan akhwat sekalian? Ali yang berusaha untuk memurnikan, mengembalikan kereta api di atas relnya, mengembalikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ali diperangi. Pada masa kekuasaan yang 4 tahun, 3 kali peperangan dengan sesama kaum muslimin. Beliau diangkat menjadi khalifah tahun 36. Tahun 37 ada perang Jamal, perang Unta. Ini perang bukan dengan kaum musyrikin, dengan kaum muslimin. Mengapa mereka memerangi Ali? Karena Ali ingin menegakkan kebenaran, ingin meluruskan ajaran Rasulullah yang telah mulai disimpang dan diselewengkan. Sebagian keberatan sebagai akhirnya terjadi perang Unta. Ali tidak ingin terjadi perang. Ali alaihissalam ketika berhadapan dengan pasukan Unta, beliau menangis, ya Allah, hiknan lidima'il muslim, ya Allah jagalah darah kaum muslimin. Beliau sujud menangis sampai air mata yang membasahi bumi. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Tapi mereka yang mau perang, ya Allah, aku tidak mau perang sama mereka. Mereka yang mau perang. Maka Ali terpaksa meladeni mereka. Terjadilah perang Unta. Selesai, tahun berikutnya perang lagi. Dalam perang Siffin dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, juga orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Ali pun juga tidak ingin perang. Ini membahayakan, perang tidak bagus. Tapi mereka yang mau perang, ya Allah saksikanlah, mereka yang ingin perang, bukan saya yang ingin perang. Tapi akhirnya mereka paksa ingin perang, Ali ladenin dan menang. Dan terakhir perang Nahrawan dengan kaum Khawarij. 4 tahun berkuasa, 3 tahun perang berturut-turut. Mengapa demikian? Mengapa perang sesama kaum muslimin tidak terjadi pada masa khalifah sebelumnya, tapi terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib? Karena Ali ingin meluruskan ajaran Islam. Nabi bersabda, ya Ali, engkau sekarang berperang dengan mereka karena alat tanzil, karena turunnya Al-Quran, tapi nanti yang akan perang alat ta'wil Quran. Nanti akan perang lagi. Kenapa? Untuk dalam memahami Al-Quran. Kalau zaman lagi perang karena Quran baru turun diperangi, tapi sekarang perang bukan tanzil, bukan karena turunnya Al-Quran, tapi karena pemahaman tentang Al-Quran atau ta'wilul Quran. Wa yuqatilun nas ala ta'wil. Dalam Al-Quran dikatakan, beliau perang karena ta'wilul Quran. 4 tahun beliau dengan berat ingin meluruskan umat, tapi umat tidak mau. Sampai beliau terbunuh di satu malam di bulan Ramadan al-Mubarak. Inna lillahi